Bersyukur kita pada pagi hari ini di bulan Sya'ban ini. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang amat baik, yakni rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama orang-orang yang baik, mereka yang telah menunaikan salat subuhnya secara berjamaah. Dan insyaallah kita melakukan aktivitas yang terbaik, yakni zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini berbeda, saya dihidangkan ada 2 botol air. Minggu besok sudah tidak ada nih, kajian subuh sudah tidak ada, dihidangkan lagi 2 botol air kita. Di tengah rasa syukur kita, senantiasa kita selipkan dan kita basahi lisan kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta mudah-mudahan kepada semua pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan dinul Islam, dinul qayyimah. Tema yang akan kita bahas pada subuh ini adalah terkait dengan kegembiraan kita menyambut bulan mulia, yakni bulan Ramadan. 2 bulan jadi ini kita tidak mengkaji kitab kita Al-Adhkar, tetapi hari ini kita mengkaji tarhib, ya, menyambut bulan Ramadan. Padahal sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban. Walaupun sudah di penghujung Sya'ban, bulan di mana Rasul menjelaskan ada 2 keterangan penting pada bulan ini. Ketika ditanya oleh seorang sahabat yang masih belia, sahabatnya masih belia, Pak, tapi nanyanya langsung kepada yang mulia. Nama sahabatnya Usamah, putra dari Zaid, Usamah bin Zaid. Apa yang ditanya Usamah bin Zaid kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasul, aku belum pernah melihat engkau puasa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain, yaitu puasa engkau di bulan Sya'ban ini. Nah, yang menjadi penting adalah jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan sahabat tadi. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Qal dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Rasul ketika ditanya tadi, dzalika syahrun, itu adalah bulan yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini nih adalah bulan di mana banyak dilalaikan manusia. Terletak di antara 2 bulan agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab sama-sama kita ketahui namanya bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, 1 yang terpisah namanya bulan Rajab. Ada 1 peristiwa di sana. Indal ulama, menurut para ulama adalah jumhur mengatakan pada bulan Rajab peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Sama-sama kemarin sudah kita pelajari makna Isra dan Mi'raj. Ada bulan haram Rajab, maka orang-orang Arab tidak berani berperang di sana. Khawatir mereka melakukan maksiat. Nah, ketika lepas dari bulan Rajab, baru mereka kadang-kadang itu berani itu berperang. Bulan Sya'ban ini. Maka kata Rasul, bulan Sya'ban ini dzalika syahrun yaghfulun nas anhu, karena terletak di antara baina Rajab wa Ramadan. Dan yang kedua keterangan dari Rasulullah yang menjadi catatan penting kita adalah wa huwa syahrun, kata Rasul. Dan bulan ini, bulan Sya'ban ini sekarang kita ini, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini penting nih. Kata Rasul, bulan ini adalah bulan di mana turfa'u fihil a'mal, diangkat amal ibadah kita, Pak, ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah ada yang diangkat harian, petang,
Rasul berzikir di waktu petang, diangkat amal ibadah. Amal ibadah ada yang diangkatnya adalah pada saat mingguan, maka Rasul berpuasa pada hari Kamis. Tapi ada juga yang diangkatnya setahun sekali nih. Setahun sekali itu diangkatnya pada bulan Sya'ban. Bukan Muharram, bukan Rajab, bukan Ramadan, bukan Syawal, tapi bulan ini nih namanya Sya'ban. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Jadi ada yang 1 tahun sekali diangkat amal ibadah. Nah, kita berharap ketika diangkat amal ibadah, catatan kita itu dalam kondisi tidak banyak defeknya. Ya, Pak? Jangan sampai banyak dihapusnya. Jangan sampai banyak yang kemudian rusaknya. Tapi kita ingin diangkat dalam kondisi yang baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim." Dan aku pengen ketika amal ibadahku itu diangkat, aku dalam kondisi shaim, berpuasa. Maka bulan Sya'ban Rasul banyak puasa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Karena bulan ini diangkatnya amal ibadah setahun sekali. Bulannya ini Sya'ban, Pak. Ada yang diangkatnya seumur hidup sekali doang. Seumur hidup sekali doang, Pak, diangkat amal ibadah kita. Namanya adalah al-maut, namanya kematian. Jadi kalau sudah ruh dicabut, in qata amaluhu illa min thalathin. Putus semuanya kecuali 3. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat tuh amal ibadah itu. Nah, kalau udah itu berarti tidak ada tambahan kecuali dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali 3. Nah, kalau sudah al-maut, kematian, ya sudah sekali doang tuh. Panggilan terakhir kita. Panggilan pertama kita namanya adalah as-shalah. Maka muazzin tadi kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil kita, datang kita ke rumah Allah ini. Seruan lagi dipanggil kita namanya setelah ke masjid ke tanah suci. Yang biayanya kemarin baru diketok Palu, naik apa turun, Pak? Naik, semua juga naik sekarang, Pak. Naik, pajak aja naik dari 10% jadi 11%. Naik semua. Tanah suci, maka kita menyerukan labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilanmu. Panggilan yang ketiga bukan tanah suci, tanah kusir. Kuburan, nah itu juga sama. Udah selesai semuanya tuh. Nah, kalau sudah yang terakhir ini, amal ibadah kita itu diangkat yang seumur hidup sekali, ya sudah, selesai semuanya kecuali 3 hal. Maka bulan Sya'ban ini marilah kita menjaga. Yang pertama, wasiah buat kami pribadi dan buat kita semua, menjaga amalan-amalan kita pada bulan Sya'ban untuk menyongsong bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Jadi kegembiraannya sudah ditancapkan sejak sekarang. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkat amal ibadah kita. Maka bergembiralah kita dengan amalan-amalan soleh kita. Karena kita akan datang, tamunya akan hadir, yaitu namanya bulan Ramadan. Dan itu menjadi barometer penting untuk kita. Kenapa menjadi barometer penting? Karena bulan Ramadan dilipat gandakan amal ibadah kita. Karena bulan Ramadan diceritakan syahrul Quran. Karena bulan Ramadan diceritakan syahrul Syiyam. Bulan itu adalah bulan dilipat gandakan. Ditutupnya itu yang namanya pintu neraka. Dibelenggunya asyayatin. Maka pertanyaan paling mendasar kita, kalau ada orang masuk bulan Ramadan, sedekahnya masih tidak tergoda untuk dia bersedekah, masih enggan bersedekah, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Dia sudah hadir bulan Ramadan, salatnya masih tidak mau untuk salat berjamaah, maka bagaimana dengan bulan-bulan lain? Barometer Ramadan itu. Karena semuanya sudah dikondisikan. Masih enggan dia kemudian berbuat baik, maka dipastikan bulan-bulan lain jauh akan lebih berat lagi. Kalau namanya Ramadan sudah hadir, seharusnya
amalan-amalannya meningkat. Karena itulah menjadi alasan kita untuk Syawal, yaitu meningkatkan amal ibadah kita setelah bulan Ramadan. Maka pada ayat 183 yang tadi kami bacakan dalam surat Al-Baqarah, Pak, di sana dijelaskan kalimat terakhir pada kalimat siyam, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kalau ada seorang dokter nih Pak, mau jadi dokter, maka dia harus belajar dulu bagaimana caranya menjadi dokter. Kalau ada seorang pedagang yang sukses, pengusaha yang sukses, kira-kira dia langsung jadi pengusaha sukses atau melewati fase dulu Pak? Melewati proses dulu yang panjang, kadang untung, kadang rugi, kadang untung, kadang rugi. Mungkin terjadi itu. Baru dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ada prosesnya. Mahasiswa saya pengen jadi guru Pak. Di UHAMKA saya mau jadi guru, makanya saya masuk pendidikan agama Islam. Belajar dulu dia, baru menjadi seorang guru. Jadi kalau ada orang ingin menjadi sesuatu itu harus melalui proses belajar, maka Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, kalau kamu pengen menjadi generasi yang disebut la'allakum tattaqun, generasi yang bertakwa, maka belajar dulu. Di mana belajarnya? Madrasah. Madrasahnya apa namanya? Ramadan, bulan Ramadan. Madrasahnya Ramadan. Jadi Ramadan ini buat belajar oleh kita. Supaya apa? Supaya menjadi orang bertakwa. Dokter saja dia belajar dulu, insinyur saja dia belajar dulu, pedagang aja tadi dia harus belajar dulu. Masa kita mau menjadi generasi bertakwa tidak melalui fase pelajaran yang penting yang harus kita lalui, yaitu adalah Ramadan, madrasah, sekolah. Yang namanya adalah Ramadan. Kalau orang mau masuk sekolah posisinya udah ngambek-ngambekan, udah kagak enak tuh mulai dari berangkatnya. Maka harus dia berbahagia, bergembira, supaya ilmunya masuk, supaya pelajarannya masuk. Maka orang yang menyambut Ramadan dengan gembiranya saja sudah mendapatkan kebaikan. Kita mau hadir dengan Ramadan sudah bahagia saja, maka disebut namanya tarhib. Ya, tarhib itu marhaban, menyambut Ramadan, gembira saja. Itu sudah menjadi kebaikan. Apalagi mengisinya nanti dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Sekurang-kurangnya 3 yang kita kaji nanti pada hari ini, yaitu 3 hal yang harus kita persiapkan sejak sekarang ini. Karena Ramadan sejatinya bukan masa tanam. Ramadan itu adalah masa panen. Nanamnya dari bulan Rajab, indal ulama, menurut para ulama ini, bulan Rajab tanam, bulan Sya'ban memupuk, bulan Ramadan menuai, panen. Ini kadang-kadang enggak, bulan Ramadan baru mulai nanam, baru mulai tanggal 1 Ramadan nih, tanggal 22 nanti malamnya udah mulai sholat, 23 kita sudah mulai puasa, tanggal 23 baru mulai dikebet tuh Al-Quran, baca lagi dari surat Al-Fatihah. Lah dia baru mulai baca Al-Quran ketika tanggal 1 Ramadan. Akhirnya selesai Ramadan, 29 hari, 30 hari dia Ramadan, baru kelar surat Al-Baqarah. Tahun besok diulang lagi Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Al-Qurannya nggak hatam-hatam. Yang dihatamin Al-Baqarah terus itu. Masih bagus tuh. Dia baca Al-Quran. Kalau enggak lebih celaka lagi. Jadi kita wajib gembira nih, mau datang bulan Ramadan. Masalahnya ketika kita menjadi petani yang akan berhasil memanen, atau justru petani yang justru tidak berhasil memanen, gagal panen. Ada nggak petani Pak yang gagal panen Pak? Ada, beras aja sekarang mahal banget. Beras sekarang mahalnya ampun-ampunan ini. Headnya udah naik, yang premium dari 12,5 sekarang jadi 14.600 beras tuh. Kata presidennya, ini saya heran nih lagi masa panen raya, kenapa harga beras kagak tambah turun? Kalau cuma pengen nurunin harga, gampang diimport aja sebanyak-banyaknya. Tapi petani kita kan kasihan, habis. Gagal panen banyak. Maka Ramadan walaupun disebut bulan penuh kemuliaan, bulan yang malamnya ada lebih baik daripada 1000 bulan, ada nggak yang masih gagal? Ada. Rasul sampaikan kepada kita, bu dan liman adraka Ramadan fala yughfirullah.
Jauh kata Rasul. Rugi, celaka. Siapa? Liman adraka Ramadan. Dia jumpa dengan Ramadan, dia ketemu dengan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan. Falyughfirullah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ada orang berjumpa dengan Ramadan padahal amal ibadahnya dilipat gandakan, pintu ampunan dibuka, setan-setan itu dibelenggu, dia tidak mendapatkan ampunan dengan Ramadan. Maka kata Rasul, bu'dan liman adraka Ramadan. Celaka, rugi orang berjumpa dengan Ramadan. Jadi jangan sampai kita ini mungkin sudah 20 kali, 30 kali. Bahkan yang usianya 50 kali, 50 tahun berarti sudah 40 kali melewati Ramadan. Jangan sampai 40 kali kita sudah lewat dari Ramadan, bukan menjadi bulan kemuliaan, bukan menjadi orang yang panen dengan Ramadan, tapi justru adalah bu'dan, orang yang celaka, orang yang jauh, orang yang kemudian rugi. Berkali-kali dia mah. Udah pernah Ramadan melewati berapa kali? Saya dari kecil, dari umur 6 SD saya puasa udah full. Dari umur 6 SD puasanya sudah full. Berarti umur 12 tahun sampai umur sekarang 50 tahun, itu berarti dia sudah 38 tahun, yaitu lewat Ramadan. Pertanyaannya, lewat Ramadan harusnya menjadi la'allakum tattaqun, udah 38 kali derajatnya naik menjadi orang bertakwa, ini kok enggak? Sholatnya masih males, sedekahnya masih ogah-ogahan, ibadahnya masih kemudian males-malesan. Bagaimana mungkin 38 kali sudah melalui sebuah sanlat tadi, madrasah tadi, yang harusnya menjadi la'allakum tattaqun, jangan-jangan 38 kalinya justru menjadi generasi yang celaka. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita udah berapa kali, Pak? Ini kan kalau saya lihat dari muka-mukanya kayaknya udah 50 kali lebih dari Ramadan, ya Pak ya? Berarti harusnya udah 50 kali naik tingkatannya, kelas 50 nih harusnya udah. Kalau sekolahnya harusnya udah kelas 50, bukan kelas lagi kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 50 pelajarannya harusnya udah rada susah, sudah harus rada rumit, begitu. Dibandingkan dari yang kelas 2, kelas 3. Nah sekarang yang 50 kali kita lewati, itu yang kita lewati berhasil atau yang gagal? Kalau berhasilnya Ramadan, maka harusnya banyak perubahan. Kalau kegagalan, pastikan hari ini panenan kita tidak boleh gagal lagi. Pastikan. Jangan sampai Ramadan masa panen justru malah menjadi masa kegagalan. Al-Quran maka menyebutkan kepada kita ada beberapa amalan ajaib yang harus kita jaga sejak bulan Sya'ban ini memasuki dengan bulan Ramadan, dan kita amalkan terus di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Keajaiban pertama dalam ayat 183 namanya adalah amalan as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Di Al-Quran itu kalau kata kutiba Pak ada 4 doang Pak. Kutiba itu ada dicatatkan, diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, disebutkan tuh. Kutiba alaikumul qital, itu disebutkan tuh. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa puasa amalan ajaib tadi? Karena puasa yang jelas disampaikan Allah melalui Rasulnya dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah satu-satunya amalan yang Allah sebutkan, puasa untukku wa ana ajzi bihi, ganjarannya aku yang ngasih. Kalau sholat fajar tadi 2 rakaat kita sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat kita di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Itu ada perangsangnya tadi loh, motivasinya untuk kita beribadah. Jalan ke masjid disebutkan apa? Menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, begitu. Tapi untuk puasa, apa yang Allah sebutkan? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan mengganjarnya langsung. Jadi ini amalan-amalan ajaib ini yang tidak langsung dijelaskan oleh Allah bagaimana ganjarannya, berarti ada keistimewaan di dalamnya. Maka puasa adalah amalan yang mampu menahan. Menahan apa?
menahan aktivitas kita sampai dengan berbuat buruk semasa puasa tadi. Kan banyak orang puasa, jangan ngomongin orang, lagi puasa. Nanti aja waktu berbuka. Rusak waktu berbukanya, tapi waktu puasanya dia jaga itu. Maka kita kalau masalah puasa, pelajari betul ilmunya. Karena ini amalan pusaka nih, karena ini amalan ajaib nih. Dari waktu sahurnya ngapain, waktu berbukanya ngapain. Kadang-kadang kita kan waktu sahur itu nontonnya cari televisi yang ada lucu-lucunya, biar kagak ngantuk. Nyetelnya sahur sambil nonton TV. Padahal di Al-Quran disuruhnya ngapain waktu sahur? Suruh ngapain, Bu? Beristighfar. Dalam surat Ali Imran jelas. Wa hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Mau buka puasa juga begitu. Jangan kita hadapin depannya lontong sama sambal kacang. Lah ini kan masalahnya. Mau buka puasa akhirnya dihidangkan depannya tuh. Akhirnya anak-anak kita milih dulu, nanti habis ini makan ini sama makan ini. Kalau udah 5:30 gelar sajadah, ajak keluarga kita doa bersama. Karena itu salah satu waktu mustajab bagi orang yang akan berbuka puasa. Ini enggak, depan TV lagi naronya kan. Kenapa depan TV? Supaya bisa ngelihat azan tuh. Azan ditonton tuh cuma bulan Ramadan, Pak. Azan kan harusnya didengerin, terus dijawab. Ini ditonton. Makanya main lomba-lombaan cakep-cakepan tuh filmnya tuh, apa namanya, klipnya itu. Ada yang kisahnya orang pulang kampung lah, ada yang kisahnya kemudian berbuat baik lah, dan lain sebagainya. Ditonton azan itu. Karena di depannya sudah ada bakwan sama lontong, makanya dicari sama anak kita channel TV yang paling cepat azannya. Yang ini rada lama nih mah, kalau bisa mah yang ini aja, rada cepetan. Azan cari yang cepetan coba. Selisih cuman 15 detik, 20 detik, 10 detik aja dia cari itu. Penting. Kalau udah ada tulisan tuh azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Wah, ini yang cepetan nih. Yang cepetan dia pilih tuh, dia pantengin terus tuh channel TV yang itu. Karena itu lebih cepat dibandingkan bulan yang lain. Kalau ini terjadi kenapa? Karena dihidangin. Bukannya kita kemudian duduk. Takjil itu, Pak, yang menjadi sunnah itu takjilnya, bukan makanannya. Takjil itu bukan berarti langsung cepet-cepetan, Allah langsung minum, enggak. Takjil itu menyegerakan, tidak menunda-nunda. Misalnya azan, kita lagi duduk di atas sajadah, itu bukan berarti langsung takjil yang dapat keutamaan adanya langsung berbuka. Tidak. Kalau kita lagi duduk di atas sajadah, kemudian ada seruan azan, Allahu Akbar, Alhamdulillah, baru kita minum. Ini contoh nih Pak, besok udah agak bisa nih, hari Jumat peragaan. Kalau sudah minum baru kita baca doa. Apa doanya diajarkan Rasulullah? Zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Apal nggak Pak doa buka puasa? Jangan-jangan kagak pernah buka puasa nih. Allahumma lakasumtu, ya bisa dibaca Allahumma lakasumtu ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca yang tadi yang saya baca yang pertama itu memiliki landasan hadis ya yang sahih. Zahabaz zama'u. Jadi kalau buka puasa itu boleh pakai, kalau Rasul senang pakai rutop. Rutop itu apa namanya, Set? Kurma setengah matang ya. Muda banget enggak, tapi agak matang. Nah, itu pakai rutop. Rasanya sepet-sepet manis, Pak. Di Indonesia diplesetin, berbukalah dengan yang manis. Akhirnya sirup yang jualan. Karena disuruh berbuka yang manis. Padahal tidak pernah Rasul bilang berbukalah dengan yang manis. Rasul nggak pernah bilang begitu. Dia pakai rutop. Ketika ada azan, kemudian didasari pada hadis,
Ya gulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kalau mau makan, mau minum, sambillah. Ucapkan nama Allah. Jadi azan bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian minum atau makan tadi. Rutop tadi boleh, ya. Tapi pengganti rutop jangan bakwan, beda rutop sama bakwan, Pak. Jadi kalau nggak ada rutop ya sudah minum saja, ya. Minum. Indah banget ya. Di saat yang lain nggak ada minum, saya minum tuh indah banget ini. Kemudian baru doa. Doa apa? Zahabaz zama, telah hilang dahaga. Wa batalatil uruq, ya. Wa thabatal ajru insyaallah. Ditetapkan ganjarannya insyaallah. Jadi begitu. Ini kadang-kadang ada orang mau buka puasa, dia doa dulu, anak-anak doa dulu, zahabaz zama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lah, bagaimana telah hilang dahaga, minum aja belum dia? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Lah orang buka aja belum, wa ala rizkika aftartu. Buka dulu, ya, walaupun dengan seteguk air. Baca doa setelah itu, ya, untuk kemudian kita mendapatkan keberkahan. Oke, lanjut. Jadi puasa, amalan pertama kita disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, yang perlu kita jaga dari bulan Sya'ban ini, keajaiban kedua adalah disebutkan di dalam Al-Quran, Ramadan jelas syahrul, bulan, di mana apa? Unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Ini bulan Al-Quran, Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa, tapi bulan Al-Quran, syahrus syam, syahrul Quran maknanya juga. Maka Al-Quran wajib dijaga, diperhatikan, dibaca. Dan satu-satunya di atas muka bumi keajaibannya adalah bacaan yang mendapatkan pahala Al-Quran dan yang mendengarkannya juga mendapat pahala, itu namanya Al-Quran. Yang lain enggak, Pak. Ini bacanya dapat pahala, mendengarkan dapat pahala. Jadi kalau bulan Sya'ban ini tidak mampu kita hatamin Al-Quran satu kali, sekurang-kurangnya hatamin dengerin Quran dah sekali. Dengerin doang, Pak. Saya punya mahasiswa tuh, adiknya namanya Yasmin, hafal 18 juz, Bu. 18 juz itu dia menghafalkan dalam waktu 2,5 tahun. Yang hebat, kenapa saya ingin cerita ini sedikit, karena si anak ini tidak masuk ke pesantren ataupun lembaga tahfiz, enggak. Dia di rumah aja tuh. Saya tanya ada guru ininya enggak? Enggak. Bacaannya kayak murotal begitu ya. Kok kamu ini bisa hafal? Iya ibu, soalnya setiap hari setel yang namanya orang ngaji itu murotal tadi itu setiap hari 5 juz setiap hari. Jadi seminggu targetnya hatam Quran, hatam dengerin, bukan hatam baca, Pak, hatam dengerin. Jadi apa yang dia baca dia hafalkan, itu udah biasa dia denger tuh. Seminggu hatam, setahun kan 52 minggu, berarti setahun dia berapa kali hatam dengerin? 52 minggu dia hatam dengerin. Dan itu dilakukan dari umur 5 tahun sampai umur 7 tahun. Begitu aja terus tiap hari. Mau tidur, mau makan, mau lagi main tuh anak, disetel itu murotal tuh. Sehari 5 juz, Pak. 5 juz sehari itu. Saya coba tuh waktu habis dengar dari si Yasmin ini. Pas kuliah Quran ya, kita panggil dia nih anak nih sama orang tuanya. Wah, ini saya bilang harus bisa menjadi contoh nih. Maka ketika anak saya itu, saya setel tuh. Hari pertama inget. Hari kedua inget. Seminggu udah mulai lupa Pak nyetel itu. Ternyata yang susah tuh istiqomahnya itu loh. Istiqomahnya itu susah banget. Nah ini seorang ibu mampu istiqomah dari umur 5 tahun sampai umur 7 tahun. Katanya sekurang-kurangnya 5 juz disetel itu. Jadi kalau kita hari ini nggak mampu baca itu banyak, sekurang-kurangnya juga dengerin yang banyak. Ini enggak, bacanya nggak banyak, dengerinnya nggak banyak. Bagaimana mau dapat kebaikan Quran kita? Al-Quran ini bacaan di mana dibacanya berpahala. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa likulli hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifu harf wa lamu harf wa mimu harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka baginya satu kebaikan. Walikuli hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Apa kata Rasul? La aqulu alif lam mim harf. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, enggak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca bismillahirrahmanirrahim, udah berapa huruf tuh, Pak? 19. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa huruf tuh, Pak? Kagak dihitung. Ya sama, kita juga nggak ngitung. Banyak banget ya. Al-Fatihah tuh udah panjang banget tuh. Jumlah hurufnya banyak. Itu dengerinnya dapat pahala. Makanya kita kalau ada datang kepada saudara kita, teman kita, kerabat kita dalam kondisi mohon maaf koma. Koma nih, Pak. Koma dia. Koma itu kan berarti udah diam dia, tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ngomong enggak, mata terbuka juga enggak. Udah. Kita disuruhnya ngapain? Kita disuruhnya bukan ngobrol, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca. Kenapa dibaca? Yang baca dapat pahala, dia nih orang yang koma, itu dia denger, yang dengerin juga dapat pahala. Sesudah baca Al-Qur'annya 1 surat, 2 surat sudah kita baca misalnya, masih juga tidak ada gerakan, masih ini namanya koma, maka bisikan di telinganya sebelum kita meninggalkan dia, la ilaha illallah, talqin. Karena kita nggak tahu setelah itu dia wafat atau tidak. Kita tinggal. Sekurang-kurangnya kalimat perpisahan kita yang dia dengar adalah kalimat yang baik, yaitu kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kenapa baca Quran? Karena orang yang koma tadi nggak bisa sedekah, orang yang koma tadi nggak bisa umroh, orang yang koma tadi nggak bisa puasa. Kebaikannya adalah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Maka keajaiban kedua disebut syahrul Quran, satu-satunya bacaan yang baca dapat pahala, dengerinnya dapat pahala. Yang lain enggak, Pak? Yang lain enggak? Enggak ada tuh yang dengerinnya dapat pahala, baca dapat pahala. Itu tidak ada yang setegas seperti Al-Quran ini. Maka dapatkan kebaikan dari Al-Quranul Karim. Baca. Kalau kita dalam kondisi lemah membaca, susah membaca, sambil kerja, padat aktivitas kita, sekurang-kurangnya dengerin. Setel itu, dengerin. Kalau sudah mendengarkan, disuruhnya perintahnya apa? Di dalam Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Diam dan dengarkan. Kalau sudah ada ayat suci Al-Quran dibacakan, diam dan dengarkan. Kalau dalam satu majelis, kita disuruh diam dan dengarkan, Pak. Tapi kalau lain majelis, itu nggak apa-apa. Nggak, tidak diam itu nggak apa-apa. Contoh, Masjid Al-Muharram setel murattal, Pak. Mau sholat Jumat. Kadang-kadang kan masjid ada yang begitu ya, Pak ya. Mau sholat Jumat disetel bacaan ayat suci Al-Quran. Ada nggak masjid-masjid gitu? Setengah jam sebelumnya. Kenceng banget lagi tuh. Tetangganya lagi ada tamu. Tetangganya ini pakai toa speaker kenceng. Boleh nggak dia nggak diam dan dengarkan? Boleh, karena lain majelis, lain tempat, lain bidangnya. Karena Al-Quran itu disuruhnya dibaca. Tapi kalau azan itu disuruhnya dijawab. Maka kalau azan disuruh dikeraskan supaya kita menjawab seruan azan. Tapi kalau Al-Quran suruh diam dan dengarkan, maka ketika ada toa kencang tadi itu, tetangganya lagi ada tamu, boleh nggak dia ngobrol? Boleh ngobrol. Karena sudah lain. Tapi kalau ada di masjid, lagi ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran, nah itu suruh diam dengarkan. Ini kita kadang-kadang ngobrol pas giliran pembacaan ayat suci Al-Quran. Jangan ngobrol kalau lagi dibacakan ayat suci Al-Quran. Keajaiban ketiga. Puasa tadi ajaib karena pahalanya langsung dari Allah. Al-Quran itu ajaib karena kemudian adalah dia bacaan yang dibaca dapat pahala, didengerinnya juga dapat pahala. Yang ketiga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pengganti dari puasa kalau dia dalam kondisinya sudah sepuh, sudah sakit berat, maka dia ada nama fidyah. Jadi sebenarnya puasa pengganti lainnya adalah fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang
miskin. Bahasa lain kita adalah berinfak dalam bentuk fidyah. Jadi bayar fidyah, Pak. Maka cakupan fidyah itu adalah yang maksimal, bukan yang minimal. Ustaz, bayar fidyah itu berapa sih kalau diuangkan? Ya seperti apa yang biasa kamu makan. Saya makannya cuma nasi sama telur ceplok, berarti 10.000 aja Ustaz. Ya jangan dong. Itu kok pakainya minimal banget. Pakainya kan sekali-sekali kamu juga makan ada deng-dengnya, kadang-kadang ada baladonya. Berarti tambahin dong, jangan tambah telur ceplok doang. Berarti fidyahnya 25.000. Begitu. Orang kita nih kadang-kadang ngurang-ngurangin takaran. Di Muharram diumumin 50.000 zakat fitrah aja berat. Kayaknya masjid lain cuma 47.500. Ini 50.000 sih nih. Cari untung apa? Kita tuh enak zakat fitrah itu kan 1 sa'. Zakat fitrah itu 1 sa'. 1 sa' itu artinya 4 mud. 1 mud itu 1 raupan ini nih. Ini 1 mud nih. Nih 1 mud. 1 raupan begini. Tangan orang Arab sama tangan kita gedean mana, Pak? Loh, orang Arab gede-gede dia mah. Begini. Makanya ulernya juga beda. Uler orang Arab sama kalajengking orang Arab beda. Ini tangan kita kan segini doang. 4 mud, 4 raupan begini, jatuhnya 3 kilo. Kalau di kita jadi 3,5 liter. Lah Rasul berzakat dengan 4. Rasul berzakatnya dengan 4, Pak. Ada anggur yang dikeringkan, kurma dikeringkan, kurma ajwanya atau kurma, ataupun susu yang dikeringkan jadi keju. Sekarang kalau saya tanya dengan ajwa diginin, Pak, dapat 3 kilo sama beras kita nih yang lagi mahal dah berasnya nih, 3 kilo, banyakan dan mahalan mana, Pak? Ajwa 3 kilo sama beras 3 kilo. Hah? Ajwa sekilo berapa? Masya Allah, apal banget itu, Mak. 270 tuh. Sekarang pakainya 200.000. Berarti kalau 3 kilo zakat fitrahnya pakai ajwa 3 kilo berarti berapa? 600.000. Lah kita timbang 50.000 dibanding-bandingin sama yang 47.500. Beda 2.500 tadi. Kalau pakai kismis juga mahal. 3 kilonya berapa kismis? Ya, di atas 100.000 pasti. Nah kita enak, makanan penduduk kita harganya sangat terjangkau. Ya. Beras. Maka kalau diumumin sudah ada beras, berapa di masjid? Bawa beras zakat fitr. Kalau nggak mau bawa beras, pakai uang sudah diperbolehkan. Walaupun sampai menit ini saya kalau zakat fitr selalu bawanya adalah karena zakat makanan pokok, jadi saya bawanya tetap beras. Ke musola dekat rumah saya bayar zakat fitrnya nih. Bawanya beras. Kalau mau ditambahkan sedekahkan nih uangnya buat nilai sedekah. Ya, zakat fitrah nggak usah ditambah-tambah. Saya 5 kilo aja deh zakat fitrahnya. Boleh nggak, Pak? Zakat fitrah kan 3,5 liter atau 3 kilo. Patokannya paling kecil menurut Imam Mazhab itu 2,5 kilo, paling banyaknya 3,25 kilo. Karena beda-beda nih nanti takaran ini ya. Kita bawa 5 kilo, kan harusnya cuma 3 kilo tuh. Boleh nggak, Pak? Bayar zakat fitrah 5 kilo. Kan dilebihin tuh. Lebihnya menjadi sedekah ya. Tapi bayar zakat fitrahnya tetap 3 kilo. Fidyah juga begitu. Jangan kemudian diambil yang paling kecil, ambil yang paling banyak kita makan. Udah nggak puasa 30 hari pengennya nasi sama telur ceplok terus. Jangan. Dilebihkan. Makanya 30 orang miskin 30 orang miskin kali nih 30 hari saya nggak puasa karena sakit yang sudah amat berat, maka kasih ke 30 orang miskin, boleh. Saya ngasih ke 1 orang, nih kamu untuk selama 30 hari, boleh ya, bebas. Tapi kalau mau ngasih makanan harus matang, yang sudah matang, nggak boleh yang mentah. Kalau mau ngasih uang boleh, karena sudah praktis sekarang boleh, tapi juga boleh juga memberikan langsung fidyah dalam bentuk makanan. Jadi udah langsung nasi kotak nih, bagus, boleh. Jangan ngasih berasnya doang, ini beras sama tahu ya, mentah semua. Lah dia masaknya juga butuh biaya. Jadi kalau kurban kasihnya yang mentah,
Tapi kalau akikah yang mateng, kalau fidyah ngasihnya yang mateng, kalau mau yang mentah dalam bentuk uangnya tadi, karena dia bisa belanjakan nanti untuk beli makanan. 3 hal ini, keajaiban sedekah adalah satu-satunya amalan kita yang nantinya ketika diberikan itu besoknya masih bisa berkembang. Itu namanya sedekah. Jadi nanti Ramadan perbanyak sedekah, Pak. Kenapa? Karena itu amalan yang kalau hari ini kita berikan, besoknya itu bukan berhenti, tapi bisa berkembang. Itu namanya sedekah. Makanya kita harus gemar. Rasul itu sedekahnya bagaikan hembusan angin, cepat. Nah, kita gemarlah bersedekah. Kenapa? Hari ini kita kasih, besok bisa berkembang, besok berkembang lagi, dan seterusnya. 3 hal ini menjadi kegembiraan kita dengan hadirnya Ramadan. Amalan-amalan ajaib ini bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat dengan adanya bulan penuh kemuliaan, yaitu Syahrul Ramadan. Maka jaga puasa kita, jaga bacaan Quran kita, jaga sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum